Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Kalau sekarang banyak preman berkeliaran, bahkan sudah ada beberapa pimpinannya. Perlakuan terhadap mereka yang tertangkap pun tergolong manusiawi. Tapi jangan harap bisa bebas berkeliaran di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Jika tidak hilang, maka jenazahnya akan ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Saat Soeharto menjadi presiden di Orde Baru, tidak jarang para preman yang ditembak mati. Di era 1980-an, kehidupan era Orde Baru menjadi perhatian khusus. Zaman pemerintahan Soeharto, marak aksi preman jalanan yang populer dengan sebutan gabungan anak liar, atau lebih terkenal dengan Gali. Akibat aksi mereka, roda perekonomian Republik Indonesia sebenarnya sering terganggu. Banyak dari para preman ini yang memanfaatkan kekuatan dan kekuasaan untuk menarik pungutan liar. Satu contohnya adalah kawasan terminal yang sudah dikuasai oleh para gali, membuat para pengusaha bis terus mengalami kerugian. Dari hal meresahkan tersebut, Presiden Soeharto lalu memerintahkan agar segera dibentuk tim yang beranggotakan aparat TNI atau Polri, yang saat itu ABRI, untuk melaksanakan operasi penumpasan kejahatan terhadap para begal yang makin marah dan merugikan. Hingga tahun 1982, Polri di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Awaludin Djamin telah melakukan berbagai operasi penumpasan kejahatan. Polri melancarkan operasi Sikat, Linggis, operasi Pusat, operasi Raja Wali, operasi Cerah, dan operasi Parkit di seluruh wilayah Indonesia yang berhasil menangkap 1946 penjahat. Meski sudah banyak yang diringkus, operasi penumpasan kejahatan terus berlanjut. Seperti yang dilakukan oleh Komando Daerah Militer Kodim 0734 Yogyakarta di bawah pimpinan Kolonel Muhammad Hasbi. Di tahun 1983 kala itu, Komandan Garnison Yogyakarta, Letkol Kolonel Hasbi menyatakan perang terhadap para preman atau gali yang aksinya makin meresahkan masyarakat Yogyakarta. Dia menggelar Operasi Pemberantasan Keamanan (OPK) yang bekerja sama dengan intelijen AD, AU, AL, dan kepolisian. Kodim Yogyakarta lalu melakukan pendataan terhadap para gali melalui operasi intelijen, dan para gali yang berhasil didata diwajibkan melapor serta diberi kartu khusus. Setelah mendapat kartu, para gali tersebut dilarang bikin ulah lagi dan harus mau memberitahukan di mana para gali lain yang tidak mau melapor. Operasi pemberantasan keamanan yang semula sebagai pendataan berubah menjadi penangkapan semena-mena. Para gali yang tidak melapor kemudian diburu oleh tim OPK Kodim untuk ditangkap, dan bagi yang lari atau melawan akan langsung ditembak mati. Mayat para gali yang ditembak mati dibiarkan tergeletak di mana saja dengan tujuan membuat jera, shock terapi. OPK yang digelar aparat keamanan di Yogyakarta sudah diketahui oleh masyarakat. Setiap ada mayat yang ditemukan di pinggir jalan, tepi hutan, bawah jembatan, dan lainnya, mayat dengan luka tembak itu kerap dinamai dengan korban penembakan misterius atau Petrus. Tokoh-tokoh gali terkenal di Yogyakarta pun tidak luput menjadi korban Petrus. Dan yang paling diingat adalah kematian salah satu tokoh preman ternama di Yogyakarta, yakni Samudi Blekok atau Black Sam. Di masa jayanya, ia termasuk orang kuat yang memiliki tubuh kekar dan di pinggangnya selalu terselip trisula. Julukan Black Sam didapat Blekok dari para bule dikarenakan ia sering menghibur turis asing dengan lagu-lagu Rolling Stone. Ketika operasi Petrus di Yogyakarta memanas,
Blekok yang merasa terancam nyawanya segera meninggalkan kota. Dan setelah situasi dirasa aman, ia pun memberanikan diri pulang kembali. Namun naas, Blekok nyatanya tidak bisa menghindar dari Petrus. Ia ditemukan tewas tergeletak di kawasan kota gede dengan kondisi wajah rusak. Istilah Petrus kemudian menjadi sangat populer sekaligus menakutkan. Yang digunakan dalam operasi Petrus adalah penculikan. Para gali, preman, atau pelaku kejahatan itu menjadi korban penghilangan orang-orang secara paksa. Dengan cara dijemput orang tak dikenal dari rumah, dijebak oleh teman sendiri, dipanggil pihak polisi ke kantor. Ada pula yang dijemput dari dalam penjara bagi mereka yang sedang mendekam di tahanan. Kinerja OPK yang dilaksanakan di Yogyakarta ternyata mendapat perhatian khusus dari Kepala Intelijen RI LB Murdani dan diapresiasi sebagai kerja bagus dan lanjutkan. Cara penanganan gali dengan cara OPK pun diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia, dan korban Petrus pun bertumbangan di mana-mana. Ternyata, peristiwa Petrus ini membuat angka kejahatan menurun secara signifikan, khususnya tahun 1983. Kejahatan kekerasan di Yogyakarta menurun dari 57 menjadi 20, dan Semarang menurun dari 78 menjadi 50. Berkat keberhasilan ini, pemerintah terus melanjutkan Petrus. Intelijen polisi memberi komandan Garnisun daftar orang-orang yang termasuk jadi tersangka kejahatan. Garnisun kemudian membuat daftar baru dan mengeluarkan ultimatum publik kepada semua gali juga preman untuk segera menyerah ke markas Garnisun, tanpa perlu menyebutkan nama. Mereka yang merasa preman harus menandatangani pernyataan setuju untuk menahan diri dari kegiatan kriminal. Jika tidak, mereka akan menghadapi tindakan tegas dari pihak berwajib. Akan tetapi, karena daftar tersebut penuh dengan misteri, tanpa nama, warga mulai bertanya-tanya, apakah mereka termasuk penjahat atau tidak. Rupanya, hal ini juga merupakan taktik pengawasan diri, agar orang-orang sadar akan tindakan mereka dan berhati-hati dalam bertindak. Yang pasti, OPK memang terbukti efektif menumpas para gali dan sebenarnya juga mendapat dukungan dari masyarakat luas. Hingga kini, masyarakat kadang masih mengharapkan munculnya Petrus untuk menangani aksi kejahatan yang makin marak dan brutal. Terkait OPK yang sukses di era Orde Baru, Presiden Soeharto dalam buku autobiografinya bertajuk Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, keberadaan Petrus memang ditujukan untuk menimbulkan efek jera pada para penjahat. Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan begitu saja. Bukan, tetapi yang melawan, ya, mau tidak mau harus ditembak. Ujarnya dalam buku yang terbit pada 1989 itu. Di antara beberapa lokasi di wilayah Jawa, Cadas Gantung, Desa Pangadegan, Kecamatan Rancak Kalong, Sumedang, Jawa Barat, memiliki kisah tragis di masa maraknya Petrus. Konon, tempat ini sebagai pembuangan puluhan mayat misterius di zaman Petrus tahun 80-an silam. Sampai saat ini, Cadas Gantung terkesan angker karena masih menyimpan aura gaib, sehingga tidak ada yang berani lewat Cadas Gantung seorang diri di tengah malam. Konon, puluhan mayat yang tidak dikenal datang dari berbagai daerah dan sengaja dibuang di Cadas Gantung di masa tersebut. Menurut warga setempat, puluhan mayat tergeletak di bawah jurang itu tidak tahu dari mana asalnya. Waktu itu, langsung dikubur di lokasi karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Kisah horor Cadas Gantung masih dibicarakan masyarakat yang pernah mengalami, melihat, atau mendengar hal ganjil.
sehingga pantas para arwah penasaran bergentayangan di seputar lokasi itu. Pada tahun 2012, Komnas HAM pernah mengumpulkan fakta-fakta tentang Petrus. Wakil Ketua Komnas HAM saat itu, Yosep Adi Prasetyo, menyatakan korban penembakan misterius atau akrab dikenal Petrus terjadi pada kurun 1982 sampai 1985. Para korban ada di semua daerah dan umumnya memiliki tato. Uniknya, cara mereka tewas dalam kondisi yang hampir sama, yakni tangan mereka diikat ke belakang. Tali sepatu sebagai ciri dipakai untuk mengunci kedua jempol mereka. Dengan jempol terkunci, mereka tidak akan bergerak. Penggunaan tali sepatu untuk mengikat dua ibu jari korban Petrus pernah terjadi kala Vietcong melawan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Menurut Joseph, yang juga ketua tim penyelidikan Pro Justisia Komnas HAM 2011, setelah dibunuh, korban Petrus diletakkan di depan umum dan di atas badannya diletakkan uang 10.000. Mereka dibuang ke tempat sepi, dibuang ke jurang, dan ada juga yang dibuang ke Luang Gerubuk, Wonosari, Yogyakarta. Penyelidikan Komnas HAM, estimasi korban Petrus mencapai 2.000 orang. Temuan David Borcher dalam karyanya yang berjudul Crime, Law, and State Authority in Indonesia pada tahun 1990 yang diterjemahkan oleh Arif Budiman mencapai angka 10.000. Pelaku Petrus dilakukan bukan orang sembarangan. Mereka sangat terlatih. Wajar jika eksekutor sangat terlatih. Mengingat dari korban Petrus ditemukan sejumlah timah panas. Selain senjata api, ada senjata khusus yang mereka siapkan untuk membunuh para preman yang menjadi daftar korban. Mereka menggunakan tambang dengan kayu untuk menghabisi korbannya. Alat ini telah dipersiapkan sebelum eksekusi karena nampak dari takik pada kayu pegangan. Jenis ikatan clove hitch menunjukkan pembuatnya orang terlatih dan mengenal tali temali. Presiden Soeharto sempat memberikan penghargaan pada operasi tersebut, lantaran terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kejahatan. Meski demikian, operasi ini banyak menimbulkan kontroversi dan menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Sebab, tindakan pembersihan ini dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah. Sehingga tidak satupun eksekusi yang telah dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan. Bahkan, ada orang yang tidak bersentuhan dengan hukum juga menjadi korban salah sasaran, seperti petani, penjaga masjid, PNS, karena memiliki nama yang sama dengan daftar target operasi. Daftar itu semua dipegang oleh militer. Masalah Petrus pada saat itu memang menjadi berita panas. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak. Aksi Petrus dianggap telah melanggar hak asasi manusia karena telah membunuh seseorang tanpa diadili melalui jalur hukum. Amnesty International juga mengirimkan surat untuk menanyakan kebijakan pemerintahan Indonesia. Pada akhirnya, Petrus diakhiri pada tahun 1985. Karena banyak mendapat perdebatan pendapat dan tekanan dari internasional. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan
kasane andap kersane